Halo semuanya, jadi hari ini, sorry, jadi hari ini gue mau ngobrol sama, ini videonya rilis pas lagu udah rilis mas. Oh, oke, boleh, Oke, boleh. jadi gue Setelah pengen lagunya rilis ya. ngobrol, yoi. Jadi gue pengen ngobrol sama orang yang bikin LBM untuk Indira yang berjudul Sweat Tears and Blood, Yes. sebuah lagu untuk Indira Putri Seruni ya, Mas Alung ya, di hari ulang Yes. tahunnya ya, betul nggak? Yep, 26 April. Hari ulang tahunnya berarti 26 April mas. Betul, 26 April, Mas. Berarti beda 2 hari sama saya 24. Oh iya kah? Wah, ntar lagi dong. Iya, bentar lagi 2 hari lagi sih basically. Jadi, kenapa saya mengundang Mas Alung? Seperti yang kalian, kalau misalnya kalian belum dengar lagunya, silakan link ada di deskripsi. Kenapa saya mengundang Mas Alung? Karena yang mengisi vokal dari Sweat Tears and Blood adalah seorang Bagaska. Nah, justru gue pengen nanya Mas Alung, Ya, kenapa? kenapa? Langsung aja. Kenapa seorang Mas Alundra Laguna Saputra tuh memilih Bagaska untuk menjadi vokalis lagu Sweat Tears and Blood. Kenapa tuh Mas? Oh, Coba dijelaskan alasannya, boleh panjang, boleh pendek, terserah. oh, cerita ya, kita cerita ya. Cerita kita ngobrol sambil minum ya Mas. Gas, gas. Kalau kita tarik ke beberapa waktu belakang, sebenarnya guys, Ya, aku putus. dan Mas Bagas itu Oke, sudah lanjut. terlibat di total 3 project bersama. 3 project. Banyak Ya, juga ya Mas. total 3 project Saya bersama. malah baru Iya, sadar Mas. sekarang. Pertama itu yang pas Mas Bagas ngisi voice over di Oke. outro lagu Tersadar. Oke. Tersadarnya Linear, lalu lagunya Mas Bagas sendiri, CDKA. Cinta dan Keberanian Sel, dan di situ Yoi. saya ngisi gitar. Dan nah ini satu lagi, Nah, Sweat Tears and Blood ini aku milih Mas Bagas sebagai vokalisku. Jadi itu gini, dia. kita deskripsi dikit ya lagunya. Nah, boleh. Lagunya itu tuh mungkin sedikit berbeda dari kebanyakan LBM ya. Oke. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga ke Mas Bagas karena bikin aku berani untuk ngegarap lagu yang tidak tipikal gitu loh. Kalau pada Wow. dengerin lagu Bagas, itu tuh Ya. kalau ngedenger lagu LBM-nya yang untuk Asel, Cinta dan Keberanian Asel itu tidak yang dalam artian itu top mainstream tuh enggak. Kapan lagi kita dengar sound Jepang era jadul di era kita sekarang gitu loh. Nah, di satu sisi mungkin aku mengedepankan idealis aku sebagaimana Mas Bagas mengedepankan idealismenya di lagu CDKA, Cinta dan Keberanian ASEAN. Jadi, aku tuh berangkat dari anak yang ngedenger lagu-lagu rock dan metal gitu. Aku suka banget sama genre power metal karena di situ tuh gitar solonya tuh shredding banget, pamer banget gitu loh bahasanya. Jadi, di lagu power metal itu ada 2 tipe vokal. Ada yang vokalnya melengking, ada yang vokalnya itu dalam, seakan-akan ngasih, gimana ya, kayak ngedongeng gitu. Oke. Nah, jadi kenapa aku milih Mas Bagas, Nah, karena aku udah nulis liriknya itu, selayaknya dongeng-dongeng yang zaman-zaman medieval, tahu nggak sih medieval? medieval. Ya, tahu medieval. Iya, medieval. Nah, Heeh. gitu. Jadi aku ngerasa kalau dibawa sama vokal yang melengking, itu kayak kurang dapet, dramanya gitu. Oke. Nah, jadi makanya aku pilih Mas Bagas karena, bisa nge-reach range suara yang dalam. Nah, jadinya cocok untuk lagu Sweat Tears and Blood ini, gitu Mas. Oke, berarti karena ya kebutuhan teknis, basically kebutuhan teknis ya untuk Betul. mendapatkan feel yang Mhm tepat mhm. di lagu power metal milik Mas Alung ini yang berjudul Sweat Tears and Blood. Apakah ini bakal disingkat juga STB gitu? Itu udah STB udah kayak WiFi ya? Udah kayak TV deh maksudnya. Itu si Bagas itu TV. kemarin ya si Bagas, si Farhan itu yang ngesingkat itu, Oh iya, dia STB kata nyingkatin. si Bagas Gue malah nggak tahu singkatan. STB. Iya, ada di Twitter. Oke. Nggak bakal disingkat gitu. Disingkat Nggak bakal bisa tahu disingkat. Sweat Tears and Blood Stab. Oh, step. Kan medieval. Karena Yang kalau mana misalnya ada gue dengerin lagunya juga, ini gue mungkin cerita dikit kali ya. First impression gue boleh, pertama boleh. kali denger lagunya, ya lagi-lagi mungkin di sini lu nggak kayak gue ya. Gue kan pakai embel-embel not your typical LBM. Gila, seorang Bagaska berani banget Oh, waktu iya. itu ya.
Setelah dipikir-pikir lagi ya pede Mhm, banget dia. mhm. Tapi ya memang ini salah satu lagu yang not your typical LBM sih menurut gua teman-teman. Gue belum pernah denger sih lagu member, sorry, lagu buat member dong, LBM yang LBM. power metal. Udah pernah atau belum ya? Belum pernah denger sih. Selama ini ya paling akustikan, paling si Leonari nge-rap ya. Oh iya bener. Atau Em, mungkin yang rada ini dikit Mas, yang rada melipir-melipir ke skena-skena rock dikit, kalau pernah dengar, apa tuh? pasti pernah dengar ya lagu eh Lydia Mau Apa. Oh ya, kalau itu Oh tuh iya lebih itu ke J-pop, hampir, J-pop, J-rock tahu. iya J-rock, bener sih J-rock sih J-rock itu sih. lebih ke Cuma J-rock. kalau kita lihat pasarnya LBM sedikit toh Pasar yang LBM. bikin genrenya rock. Dikit, jujur memang dikit. Kemarin paling Mhm. kalau Mas Alung tahu atau mungkin nggak tahu, ada yang bikin lagu buat Onil judulnya Corneliaku dari Bang Ojak ya, tahu nggak? Oh aku baru tahu, baru Jadi tahu. Entar ada, nanti aku dengar. kayaknya itu bukan rock juga sih, itu lebih ke popang sih kalau gue dengerin ya. Itu lebih ke Oh I see. popang. Heeh, kalau mungkin Mas Alung bisa Hmm. dengerin nanti judulnya Corneliaku, itu lagu buat Onil dari si Ojak namanya, Bang Ojak. Oh, Tuh oke Ojak oke. salah satu penonton live stream Cornelia gue juga tuh. Ya kalau kalau ngomongin Rangpren tuh banyak sih. Maksudnya dia kan salah satu pionir, ya. salah satu pionir. Aku takut salah nih kalau misalnya ngomong dia yang pertama ya. Karena kan saya juga 2000 berapa? 2013 belum lahir gitu. Dia kan salah satu pionir LBM yang dimana genre-nya juga bervariasi gitu. Dia kan ada rock, Iya benar itu. ada akustikan gitu. Bahkan ada Iya, yang itu genrenya apa? apa? Arabik ya kan? Oh sih ini ya, ini lagunya Baby ya, Cai Sara ya. Sarah, Heeh, ya, lintas Arabik ya genre dia. banget, Apa? lintas genre banget ya kan? Lintas Kalau Mas genre, Rangga ya mah. dia mah memang multi talenta. Gue juga ngiri kok sama dia. Iya, Gue ngiri sama dia. sama. Ya, kembali lagi ke Sweaters and Blood kali ya, Mas. Oke, gue pengen nanya, lu tuh mulai merencanakan Sweaters and Blood itu dari bulan apa? Atau mungkin udah pas dari kita produksi CDKA? Mungkin karena kan kita udah sering ngobrol, udah udah produktif juga jatuhnya Mas Alung kan ngisi gitar di lagu gua juga. Nah, lu dari kapan Mas bikin lah Mas? Mungkin dari gini deh, dari kapan dan lu mulainya dari apa nih? Misalnya melodi kah atau chord atau lirik atau dari puisi dulu dijadiin lirik gitu? Oh, I see. Oke oke. Mas ingat nggak kita nggarap CDKA itu bulan apa? Agustus apa September gitu ya? Kenapa ya? Kayaknya Agustus deh. Agustus itu. Agustus ya? Agustus. Soalnya seingatku lagu, ya mungkin aku nggak spoiler juga sih. Ya udah aku ceritain. Jadi Gak apa? aku nyelesain draft Sweat Tears and Blood ini itu sedikit, jadi temanya ini jadi berbeda gitu sama project STS-an yang dibikin sama Indie Race gitu. Oke. Karena kebetulan lagu ini juga disupport sama Indie Race kan. Oke. Tapi karena lagu ini hitungannya sudah rampung setelah tema STS ditetapkan, Mm-mm. jadi teman-teman dari Indie Race juga nggak mempermasalahkan sebenarnya gitu. Jadi Oke. Indie Race itu ada tema tetap itu kira-kira di bulan Januari, kalau nggak salah Januari ya. Januari kapan Sementara nih? 2024. Januari ini, Oke, kemarin. 2024, Januari kemarin. Januari kemarin. Dan sudah mikirin bakal pengen punya lagu buat Indira itu ya ketika kita garap ini Mas, garap CDKA. Oh, berarti udah dari 2023, Agustus, September, Oktober lah ya? Iya, udah lumayan Ya. lama. Mm-mm. Jadi itu tuh gimana ya ceritanya? Kalau dalam hal penggarapan lagu, kemarin tuh gue ketemu nada nyanyinya dulu, baru gue tulis liriknya, Oh, barulah aransemen-aransemen lainnya gitu. Jadi hitungannya ini lagu udah lebih lama daripada tema STS itu sendiri, Mas. oke. Tadi Mas Alung Hmm. bilang nemu nada nyanyinya. Nah, kalau boleh tahu spesifiknya verse, pre-chorus atau ref dulu tuh? Eh, urut sih, Mas. Oh, urut. Berarti dari verse Verse, dulu ya? chorus, Oke, urut urut, urut. benar-benar urut.
Mhm. Oke, berarti tadi tadi Mas Salung juga bilang ini lagu disupport sama Indie-Race. Nah, Mas Salung tuh Indie-Race Ya, nggak sih? Mas Salung Indie-Race nggak sih? iya, Oh, Mas Salung gue Indie-Race. yes. Oke. Tapi apakah ini salah satu dari apa ya? Salah satu rangkaian dari STS-nya Indie-Race atau bukan? Atau emang ya udah Mas Salung aja. Kayak waktu itu gua CDKA gitu. Oh, lebih mirip ke Mas Bagas sih. Oke, gua. Hitungannya nanti ini bakal dikomersilkan secara personal, Hmm? hanya saja ya Indiresnya ikut mempromosikan dengan retweet segala macam gitu aja. Oh, oke. Heeh, sepertinya Tapi begitu. ya bedanya mungkin Dan beda. untuk Kenapa? itu dan untuk, bakal ada lirik musik video, Oke. dan itu penggarapannya juga bareng-bareng ada tim dari Indie-Race-nya, Oh, gitu. berarti memang mereka sukarela membantu Mas Salung juga ya untuk bikin Iya lirik betul, music video, lirik heeh, video tadi ya? lirik video. Wah, gua jujur belum lihat sih. Maksudnya ini kan kita rekaman tanggal 22 April jam 8:15 malam nih. Selain Hmm, selain Bagas kali lagi di ghosting, gue juga belum lihat semuanya nih. Kenapa gue juga pernah kasih apa curhat ya? Nggak, gue juga belum lihat lagunya sih gue udah denger jujur untuk tanggal segini coba gue udah denger dong. fullnya. Tapi untuk lirik video gue penasaran mau dibikin kayak gimana. Gue agak minder nih. Takutnya lebih bagus daripada CDKA. Sebelum mungkin Mas Alung nih, sebelum pilihannya ke gua, mungkin ada kandidat lain atau apa mungkin? Atau mungkin Mas Alung pengen ngisi sendiri vokalnya gitu waktu itu. Niat awalnya itu memang pengen nyari vokal yang rendah kan, tapi Oke. beberapa teman-teman itu jenis vokalnya itu yang lebih ke pop-pop syahdu gitu, tahu nggak sih? Pop-pop syahdu. Tapi notabene suaranya itu yang nggak ini, notabene suaranya bukan yang rendah gitu. Notabene bukan suara yang rendah, jadinya seberapa? Kayak Ya, istilahnya itu ya normal ke tinggi. nada-nada yang rada lebih tinggi gitu. Oh, gitu. Berarti Kalau dibawa ke range yang lebih rendah lagi tuh nggak narik suaranya. berarti ya dapat dipastikan bahwa sebelum Mas Alung milih gua tuh ada beberapa yang pengen lo pilih juga gitu. Ada beberapa tapi, nggak sempet ngontak Nggak sempet ngontak. karena Iya. ada Oh dengar iya. pacarnya terlebih dahulu gitu. Heeh. Sebuah fun fact bahwa Mhm. pas Mas Alung minta bantuan saya masih nganggur, jadi mungkin masih bisa banyak waktu gitu kali ya. Jadi kayak, ayo gas! Lagu ini juga diproduseri dan di arrange Oh ya, sama Mas Yoka juga berarti kayak CDK ya. Kita kita kerja bertiga juga berarti ya. betul. Iya memang udah 3 project bertiga terus nih kita. Oh iya ya, tersadar juga sama Mas Yoka ya. Iya tersadar sama Mas Yoka. Wow. Aku dari awal suka sama Mas Yoka. Terus, late game Mas Bagas di-calling untuk, voice over kan. Heeh, ya. Heeh. Habis Nah itu barulah kita seriusnya itu di CDKA dan Sweat CDKA. Tears and Blood. Ya, jadi bener-bener tim intinya tuh ya. Kan waktu itu gue juga sempet Iya. big reveal di sebelum CDKA tuh apa kru apa gitu tim inti gitu tim inti dari CDKA tuh ada Iya. gua Mas Yoka sama Mas Alung kita bertiga sebenarnya ada yang lain juga sih tapi maksudnya kita inisiator lah ya waktu itu Mas Iya. inisiator CDKA gitu. Kalau produser emang lu pengennya kerja sama bareng Mas Yoka dari awal. Iya, pengennya sama Oh Mas emang Yoka. pengennya Mas Yoka ya. Karena mengingat, kita sudah beberapa kali project bareng Mas Yoka, kita kenal sama Mas Yoka, terus sebelum, di pertengahan Sweat Tears and Blood, Oke. di tengah penggarapan Sweat Tears and Blood, aku menggarap satu lagu lagi, yang mana produsernya bukan Mas Yoka, Apa tuh gitu. lagu apa tuh? Semua Tentangmu Indah oleh Oh Inter Indah, boleh didengerin. iya oke itu yang lagu Nah, itu ternyata ya. produsernya iya, produsernya tuh bukan Mas Yoka, Mas. Itu siapa? Sebut aja. Heeh, ada namanya Mas Dimas. Jadi, Oh. untuk teknis segala macamnya, mungkin aku lebih pilihan kenapa memilih Mas Yoka itu tepat, karena mungkin Mas Yoka lebih, entah itu sound dan alat-alatnya lebih kompatibel gitu, Oh dan gitu. punya referensi sound yang sama gitu. Soalnya Mas Dimas ini dia background-nya itu rap, hip Oh, hop hip gitu. hop. Oke. Iya, heeh, Makanya lu gitu. lebih milih Mas Yoka gitu. Iya, Oh, karena jujur pas gua kan jadi kita bikin WA grup juga dong maksudnya ada dari CDKA. Nah, sekarang kita pindah ke Sweat Tears and Blood untuk lagu untuk Indira. Gue tuh ngelihat pergelutan
pergelutan secara sehat ya, maksudnya ya diskusi antara Mas Iya. Alung dan Mas Yoka sebagai Mas Alung sebagai apa sebutannya pembuat lagunya, tangan pertamanya gitu ke Mas Yoka sebagai produsernya tuh lebih apa ya, lebih diskusi banget dibanding gua pas lagi apa produksi CDKA, Mas. Kan Mas Yoka Hmm. selalu nanya masukan ke gua gitu. Ini gimana, ini gimana, ini Iya, gimana. iya. Kayaknya pergelutan Mas Yoka dan Mas Alung tuh lebih apa ya, lebih lebih ganas gitu, lebih lebih paham sama ini mau diapain gitu. Sedangkan kalau misalnya gue ditanya, gue kayak, ya udah bagus Mas, bagus. Atau tambahin ini Tinggal Mas, nyanyi kan. gitu loh. Soalnya Jadi kita kayak, juga kemarin pas penggarapan CDKA kan kayak lagu-lagu ini adalah hal yang baru gitu kan. Lagu-lagu apa oh sih Mas iya nama benar-benar. genre Kayokyoku, Kayokyoku. Kayokyoku. Ah, itu merupakan suara yang baru dalam hal kita menggarap gitu. Tapi kalau Hmm. misalkan denger ya mungkin 1-2 lagu pernah ngedenger tapi kan kita nggak pernah ngulik ngejer sound-nya tuh ke situ tuh nggak pernah gitu. Oh iya benar juga ya. Berarti memang Oh iya benar. Project CDKA tuh confirm eksperimental banget ya. Semua Bener. kita cobain kalau kita ngerasa udah oke ya ya udah gitu loh. Gua pas dipilih sama Mas Alung tuh ngerasa oke kalau misalnya emang Mas Alung mau gua sebagai vokalis paling brief aja Mas gitu. Brief aja nih mau kayak gimana, Mhm. pembawaannya kayak waktu itu gua minta vokal guide ya Mas Iya, dan untungnya ada nggak gitu masuk banget. vokal guide-nya. Ya ada suara Mas Alung juga gitu. Mungkin waktu itu Mas Alung juga mungkin bisa tapi waktu itu kan cuma untuk vokal guide Mas gitu. Jadi pas Mhm. gua kirim untuk yang pertama ada beberapa yang direvisi sama Mas Alung. Jadi pas gua rekaman vokal, gua ada yang improve dikit lah gitu. Yang harusnya belok Ya, kemana, belok ke sini gitu. Dan ada, gue sangat berterima kasih sama Mas Alung karena jatuhnya masukan gua, yaitu maksudnya improvisasi beloknya harusnya ke kanan tapi gua ke kiri, itu masuk gitu loh. Dan tetap dipakai gitu. iya. Belokan-belokan apa patahan lirik lah ya Mhm. sebutannya ya. Iya. Bagian verse itu, wah ternyata cocok yang nadanya Mas Bagas pakai. Iya, dan sebuah fun fact lagi, Mas Along tuh belum apa ya? Dia tuh bener-bener cuma baru ngasih vokal guide aja, briefnya ya bener-bener vokal guide. Jadi yang ada di tangan gua waktu itu tuh bulan apa ya Mas? Januari? Apa Februari? Bulan apa? Januari nih Januari kayaknya. ya, Januari ya. Januari, iya. Heeh. Jadi pas vokal guide ada di tangan gua berusaha untuk gue mikir gitu kayak ini mau gua apain ya, vokalnya mau gua bawa kemana ya gitu. Terus gue mikir ada Iya, iya. satu musisi legendaris Indonesia yang ya udah deh, gue jadiin Iwan Fals aja deh gitu. Cara nyanyi gue kayak gitu, kayak bercerita lah ya gitu. Ya dengan sedikit membawa apa adaptasi CDKA nih vokal Tokusatsu gue bawa dikit lah gitu, mungkin nggak full ya Iya, agak. iya. Kalau kalian dengar lagunya, gue nggak apa ya nggak bener-bener bawa Tokusatsu gue kok nggak, gue tetap mengiwan falskan diri tuh tetap gitu. Ternyata pas Tapi gue fun fact lagi ya Mas, kenapa kenapa kenapa? ternyata, aku juga baru tahu karena Mas Bagas barusan bilang itu, Ah, kiblat vokalnya itu ke Iwan Fals. Aku juga iya. nulis liriknya itu berdasarkan lirik-lirik cadasnya Nah, Iwan Fals, itu tahu nggak? dia. Itu dia. Gue pengen ke situ Terus tadi. pas aku kasih ke anak-anak, panitia STS, anak-anak Indires, Heeh. nah pas aku kasih denger, kayaknya garapan pertama deh dari Mas Yoka tuh langsung aku kasih ke anak-anak, Oke. "Iwan Fals banget Bro," gitu Bang. Oh gitu. Oke. Iya, jadi ngerasa dekat sama lagunya karena familiar gitu. Oh oke. Berarti anak-anak Inggris banyak yang denger Iwan Fals ya. Maksudnya Iya suka gitu. juga gitu sama lagu-lagu Iwan Fals gitu ya. Oh iya, gue Gitu. jujur pengen tahu sih reaksi mereka pas pertama kali. Mereka mereka tahu gue gak sih? Mas Bagas tahu harusnya soalnya gue juga, Ya udah. Nggak tahu promosi juga nggak apa-apa kok. PDKA Nggak tahu juga nggak apa-apa. Ya, tahu tapi tahu. ya lucu aja sih. Jadi pas gua ngirim, pas gua rekaman, ya udah gua Iwan Falsin aja deh cara nyanyinya. Karena kan jujur gue juga admire cara Iwan Fals nyanyi gitu. Maksudnya dia tuh nyanyi kayak mendongeng kayak yang Mas Alung bilang juga. Suara dia Iya, juga oke, gue suka gitu. Dengan lirik-lirik yang apa ya, nendang kali ya.
Lirik yang Mhm, apa tadi Mas Alung bilang cadas ya? Ya cadas. cadas, heeh, ya lagu-lagu cadas kayak gitu sih memang. Iya jadi gue kirim tuh vokalnya ke Mas Alung, "Ini ya Mas, gua" waktu itu gue langsung ngomong, "Gua make teknik vokalnya Iwan Fals," gitu. Terus Mas Alung juga kegirangan sendiri karena ternyata kita tanpa berdiskusi kita satu visi misi gitu. Memang saya pengen ke Betul, Iwan Fals, jadi kayak, "Ah, oke. betul betul betul. Oke kalau gitu." Men Pas cocok. gua ini sih, apa namanya, mungkin kalau dari semua part lagu yang ada gitu, karena jujur kalau gue dengerin lagunya ya, itu kan memang lagu lu gitu, lagu lu kan. Gimana Mhm, ngomongnya, kebolehan lu dibikin sebuah lagu kan adalah di gitar berarti, Mas? iya, Di gitar. Jadi karena gua pas denger kayak kan memang gue jujur rekaman vokal pun juga nggak lama gitu, bagian gue nggak terlalu panjang, mhm, mungkin ya lumayan panjang lah sih di verse-nya ya, verse-nya kan lumayan panjang tuh, iya, panjang-panjang liriknya. betul. Tapi tetap oke, karena ceritanya tetap dapat gitu, penulisannya tetap dapat. Pas setelah ref pertama, itu kan kita masuk ke bagian gitar, riff gitar ya namanya. Itu interlude bukan Mhm, sih? udah Oh, masuk interlude itu harus. interlude ya? Karena pas gue denger interlude-nya lama juga loh. Iya setelah ref itu ya. Setelah ref pertama kan. Iya betul, setelah ref pertama. Yang gue rasain adalah, oke, Mas Alung juga nggak mau kalah. Gue suka gitu loh. Gue suka sama apa namanya, sama konsep lo yang dimana ini adalah lagu seorang Alundra Laguna Saputra, bukan lagu Bagaska gitu, bukan lagu Bagaska. Jadi utamanya, gimana ya ngomongnya, kalau di dalam sebuah film kan ada satu main karakter gitu, walaupun tetap ada supporting Mhm, karakter yang lain gitu. Lu tuh menunjukkan kalau ini lagu gua loh dengan cara interlude itu, iya, karena interlude-nya cukup lama kan itu. mhm, Isinya Mas Alung main gitar, iya. gue tuh ngerasa kayak, "Oh ini Mas Alung tanda kutip lagi nyanyi," gitu. Mungkin lu nggak bisa Iya, merepresentasikan dengan suara lu, tapi lu bisa mhm. merepresentasikan dengan tarikan-tarikan gitar lu gitu loh. Nah, Soalnya gini juga Bang, kenapa? kalau kita dengar tipikal lagu power metal teh, itu kayak sebelum interlude, ya itu template lah, verse, bridge, pre-chorus segala macam itu sama. Oh, Cuma untuk di power metal ini memang ada yang harmonize gitar solo, ada juga yang, gitaris 1 main sendiri, gitaris 2 main sendiri, terus harmoni lagi. Nah, aku tetep tetep ngusung, konsep itu gitu loh. oh Soalnya memang gitu. tipikal power metal tuh gitu. Jadi memang kalau ngomongin apa namanya, verse, pre-chorus sama ref itu mereka tuh lebih ke berulang gitu ya. Iya, Strukturnya begitu ya. Apa power metal tadi ya? iya kurang lebih gitu. Oh, oke oke. Karena jujur gue nggak terlalu dengerin power metal. Kalau kalau rock sama metal tuh gue nggak apa ya, bukan nggak paham sih, lebih ke iya nggak paham. Bukan nggak pernah nyentuh, tapi nggak paham dalamnya gitu loh. Mungkin Mas Alung kan lebih paham daripada Iya, gue gitu. Sama halnya kayak mhm, kebalikannya lah, Mas Alung nggak paham kayak Yoki tapi mungkin Mas Alung pernah denger iya betul. gitu. Ya kayak gitulah Iya gitu. benar. Jadi kita Mhm, saling saling belajar. Gue jujur juga suka sih, maksudnya kita sharing em, masing-masing genre, kita membuat masing-masing genre dan kita bisa menerima hal itu. Gue berterima kasih banget gitu loh Mas Alung, jadi gue belajar hal baru juga gitu. Lo mhm. kalau bikin lagu nggak mungkin nggak ada referensi dong, ya kan? Nggak mungkin nggak ada Oh iya, referensi. iya Nah, iya gue iya pengen iya. nanya nih Mas, kayak misalnya nih, gue dulu deh, misalnya gue kan ada referensi dari beberapa penyanyi-penyanyi tokusatsu gitu kan, bahkan Iya, gue masukin referensi JKT itu sebenarnya cukup banyak gitu, mungkin dari lirik atau mhm, dari tarikan gitar atau dari koreo di MV gitu kan, ada tuh gue. Nah, apakah karena jujur gue tuh kalau denger kayak ya udah ini tuh lagu original aja. Ini gue tuh ya bukan berarti jelek loh. Kalau nggak ada referensi, guys iya. kan kita bikin lagu ya original. Justru kalau misalnya ini original semua bagus dong justru kan. Nah gue pengen tahu nih dari Sweat Tears and Blood ada nggak sih referensi-referensi dari band apa misalnya atau dari Mhm. JKT. Jadi Mas Alung jawab dua tuh. Misalnya dari band apa sama yang dari JKT-nya. Tapi dari bandnya apa dulu deh? Gue penasaran. Oh, untuk perihal band, aku tuh kayak drum pattern-nya itu ngambil band Halloween di album Halloween. album The Keeper of the Seven Keys, di mana mungkin drumnya nggak terlalu yang banyak fill in segala macam ya, drumnya itu lebih ke yang stabil aja gitu loh. Oke. Oh nggak stabil Karena memang justru.
karena memang itu pengennya kesannya memang jadi monoton gitu ya. Cuman setelah di tangan Mas Yoka tuh berhasil diolah kembali, jadi kesannya tidak monoton dengan pattern yang kurang lebih mirip di seluruh partnya gitu loh. Oh, oke oke Mhm. oke. Oke, dalam hal lirik, Ah, karena itu seorang member JKT ya, mhm. kayaknya nggak afdol kalau kita nggak masukin, ya yang paling dekat US yang pernah dibawain deh, gitu ya kan? Iya betul betul, setuju saya. Mhm. Itu, aku nggak mau ngasih tahu di part bagian di part mana, tapi kalau teman-teman udah dengar pasti langsung nangkep gitu. Karena dia Oh, nggak jauh-jauh gitu letaknya. di Mhm, lirik tuh? pasti ada. Di lirik. Di lirik? Entar gue mikir, padahal gue yang nyanyi tapi gue lupa anjing yang mana ya. Bentar, gue mikir beneran guys. Bertahun-tahun lamanya kosonglah tahta. Gue nyanyi dong ini. Iya juga ceritanya teh gini, aku nggak jauh-jauh kayak sebatas gini, ibarat ada seorang fans JKT dulunya tuh punya Oshi gitu kan, Heeh, dulunya punya Oshi, lalu Oshi-nya ini grad, oke. habis itu mungkin Oshi-nya ini pernah melakukan sebuah kesalahan yang mana bikin, si si fans ini nih agak sakit hati segala macam gitu kan, makanya ada lirik, Oke. eee, "Aku tak kuasa menahan sesaknya," gitu kan. Oh ya, heeh. Jikalau jadi, makanya aku spill dikit liriknya kan, Ya, bertahun-tahun lamanya kosonglah kosonglah tahta tahta. gitu. Ibaratnya ibaratnya ada member yang terlebih dahulu sudah grad gitu kan, Oke, dan menjelang sampai seorang Indira ini muncul, oke. barulah dia menemukan Oshi baru gitu loh. Iya, si orang ini ya. Bertahun-tahun bertahun-tahun lamanya kosonglah tahta, bertahun-tahun lamanya kosonglah tahta, untuk mengisi singgasana adakah sosoknya gitu Heeh kan, heeh heeh. pertanyaannya kan seperti itu. Iya. Habis itu, terus ada lirik, "Di bawah sinar rembulan, Di bawah di ujung sinar silent di night," ujung gitu. silent Aku night. juga memaknainya ini, di ujung silent night, di ujung malam yang tenang itu kan hitungannya tuh subuh menjelang pagi gitu, Mhm, ya kan? Nah mhm. itu aku minta tolong temenku, tanyain sama Indira pas video call, "Indira kamu teh lahirnya itu pas kapan?" Gitu. Oke, Aku juga sebetulnya lirik ini sudah terlebih dahulu kelar gitu kan, heeh. karena liriknya udah keburu kelar, rimanya pas dan nadanya cocok segala macam, pokoknya bagian ini udah harus seperti itu gitu. Aku minta tolong temenku, "Mas, aku tuh di bagian ini rada ragu, coba bisa tolong pastiin nggak Indira lahirnya kapan?" Gitu. Jadi Oke. pas dia video call, dia tanyain sama Indira, ternyata Indira memang lahirnya subuh. Wah, meant to Oh, be dong. oke, Di bawah sinar lahirnya rembulan, subuh di ya. ujung silent night, subuh, bener dong. Iya, betul betul betul. Wah, berarti Eee, cukup jauh ya antara lahirnya Indira sama Asyel karena Asyel lahirnya pas azan asar. oh iya bener. Azan asar yang di mana saya Cari kelar member yang syuting lahir azan zuhur. apa? Siapa? Dicari member yang lahirnya azan Nah, zuhur. dicari member yang lahirnya azan zuhur atau azan maghrib tuh kayaknya cukup krusial sih. Azan maghrib juga Iya. boleh. Karena kalau Asyel azan asar, gua kelar Mhm. MV CDKA azan asar juga Mas, gua baru sadar. Jadi pas Meant to kelar be syuting banget. rapnya itu azan asar gitu, depan gua masjid soalnya jadi gua Iya, tahu. tapi habis syuting sholat kan? Sholat dong, masa nggak sholat Mas? Oh, Sholat lah. Tadi lu kan apa bacain tuh? liriknya lagi tadi tentang Silent Night dan di bawah sinar rembulan di ujung Silent Night. Itu adalah subuh. Tapi Mhm. gue justru jadi ini Silent Night. Silent Night. Tiba-tiba saya Enak. Silent Night. Ya, itu kita nggak usah nge-spill lagunya apa ya. Ya. Kalian cari sendiri, tapi ya itu salah satu lagu favorit JKT48 versi Bagaska sih memang. Yang itu ya. Oh iya. Gue suka banget. Oh iya, Satu asik. RPM suka sama lagu itu, Mas. Satu Oh iya? RPM tuh, kita berlima suka sama lagu itu. Yo, Memang awalnya gini, gua kan kelar verse 1 dulu kan. ya, Jadi di verse 1 itu tuh memang fokus untuk, ngenalin cerita dari sudut pandang si fansnya gitu loh. oke, Masuk ke verse 2, baru di situ aku bingung kan, sebenarnya mau ngelanjutin ceritanya gimana gitu. oke. Ya sudahlah, masukin referensi-referensinya banyak kan di verse 2 gitu. Mhm.
Oh gitu, jadi referensi-referensi itu di verse 2. Banyaknya di verse 2. Banyaknya di verse 2 ya, kebanyakannya di situ. Hmm. Kadang iya sih anjir, gue pengen nanya sama lu deh jadinya penulisan lirik nih ya, sebelum kita lanjut ke mungkin ada easter egg lagi atau enggak, tapi gue pengen nanya tentang ke pas lu pembuatan lirik sih mas. Kayak lu pas pas bikin lagu ini lancar-lancar aja atau sempet nge-stuck berapa bulan gitu nggak sih? Karena jujur gue lagi kejadian nih nge-stuck berapa bulan. Kayaknya gue nggak stuck deh Lu nggak kayaknya. stuck ya? Udah stuck. Gila, Nggak. jago banget. Gue bingung ini aja, aplikasikan unit songnya yang pernah dibawain sama Indira ke lirik doang. Oke. Stucknya di situ, cuman nggak sampai beberapa. Oh, Nggak terlalu lama. mau nanya dong, kalau misalnya dibanding sama Indira dan Ashel kan lumayan, enggak sih, cuma beda setahun sebenarnya. Ya cuma beda satu generasi sih, tapi maksudnya eh Indira US-nya banyak nggak? Atau kayak bisa dihitung jari gitu mungkin? Atau emang dia pernah apa gitu? Udah lumayan banyak tuh anak, Banyak ya? udah lumayan banyak ya. Udah untuk Oh, di lagu ini aja tuh berapa lagu gitu. yang lu jadiin Easter egg ya? Iya, tapi nggak Oh, semua karena enggak semua. nggak cukup dan konteksnya jadi lari. Iya, kadang memang nggak semua harus dimasukin sih, ntar jadi malah berantakan ya. Ya bener-bener, gue juga setuju Iya. sih itu. Ini gue sharing ke lu ya mas. Kadang tuh gue mikir kalau bikin LBM tuh harus ada Easter egg ini, dia pernah US ini, dia pernah ada momen ini. Kita tuh lupa bahwa kita tuh pengen bikin lagu buat seseorang. Kita bikin lagu original buat orang loh, nggak mesti ada Easter egg. Bisa jadi dari ya udah dari kepala atau hati kita aja, itu udah cukup gitu loh, bahkan lebih powerful kan. Tapi mengingat pasar kita adalah teman-teman yang sama fans JKT, Itu dia. kita juga tetap masukin Easter egg itu. Betul. Karena itu bakal jadi gitu kan. Ini lagu Jejak Awan Pesawat gitu. Ini karena dulu pas pertama dengar LBM-nya Mas Rangga, dulu aku memang ngehnya banyak referensi dari lagu JKT. Oh, ini ternyata lagu ini. Kalau didengar lagi, ini ternyata bisa lagu ini juga loh. Itu bisa Iya. jadi hook gitu. Ngena jadinya. Iya benar-benar. Kita juga harus ingat pasar lah ya. Oh. Fan Emang service. Emang member doang yang bisa fan service. Ada beberapa apa namanya LBM yang bagus sih. Yang salah satunya yang tadi gue sebut si Cornelia, aku tuh lagunya enak loh mas. Mungkin lo harus dengerin ntar. Itu enak banget. Mungkin masuk di kuping lu mungkin. Karena buat gue oke juga. Mungkin ya yang sudah viral di mana-mana ya seperti Hasbi LH, Grisela Lutuna. Gila itu dari mana-mana itu. Dinyanyiin di teater gitu loh. Iya, sampai di teater. Udah. Orang kayak sekarang kalau kita ngomong Rangpren ke Wota Baru, siapa? Hasbi. Oh, itu Grisel. Oh iya. Hasbi yang tahu. Tapi ya, maksudnya ya keren lah orang-orang yang udah bikin LBM. Yang termasuk orang-orang yang LBM-nya tuh nggak ngena di gua, karena mungkin LBM lu nggak ngena di gua, tapi ya di orang lain kena gitu. Jadi kayak iya benar. keren sih itu. Namanya selera. Ya, selera kembali ke masing-masing kan. Betul, selera kembali ke masing-masing. Nah mas, gue pengen nanya nih satu lagi nih, cukup menarik karena dari sebuah lagu itu harus merepresentasikan yang ada sebuah judul lagu harus ada biasanya ya orang naruh di lirik misalnya, atau kalau LBM lah spesifiknya itu ada nama membernya, kayak judulnya misalnya Melodi Terindah kan ya jelas-jelas itu ada di lirik dan untuk melodi, atau Grisel Lutuna itu jelas-jelas buat Grisel. Gue pengen nanya kenapa lu judulnya Sweat Tears and Blood? Gak ada Indiranya sama sekali atau gak ada di liriknya sama sekali mas? Nah gue pengen nanya mas. Oh kalau di liriknya ada pasti ada di dalam liriknya. Bukan, maksudnya ada nama Indiranya tapi tidak ada Sweat Tears and Blood-nya gitu. Nah itu dia yang gue pengen tanyain. Gitu. Jadi Sweat Tears and Blood ini konsep awalnya itu mengacu ke sebuah term yang mana namanya, sorry gue nyontek, Blood, Sweat and Tears. Oke. Ada beberapa lagu kayak gue lupa deh Big Bang atau siapa, ada beberapa musisi juga yang make judul yang sama gitu, Blood, Sweat and Tears. Oke. Entah BTS entah Big Bang lupa gue. Jadi maksud termnya ini adalah
extremely hard work or the greatest effort possible gitu. Jadi Oke. maksudnya itu adalah usaha sebuah usaha maksimal gitu kan. Jadi di lagu ini kan gue menceritakan bagaimana seorang Indira ini memperjuangkan kepercayaan para fansnya dengan berbagai cara yang bisa ia lakukan gitu. Oke. Nah, kenapa judulnya bukan Blood, Sweat, and Tears? Adalah gue menyesuaikan dengan lirik pertama di ref. Di atas tanah yang basah, keringat bercampur darah, Oh. sweat, tears, dan blood-bloodnya di belakang gitu. Ya. Jadi di atas tanah yang basah itu, tanah yang basah ini tuh disebabkan oleh keringat, air mata, dan darah. Tanah yang basah itu maksudnya ini berarti tears-nya ya? Mm-mm. Oh, oke. Mungkin karena manusia terbuat dari tanah gitu lah ya kalau kata agama Islam. Gitu kali ya. Ya. Masuk. Oke. Ya, itu Oh, aja. berarti ada sebenarnya di liriknya cuma di apa sebutannya parafrase lah ya. Nah, benar. Parafrase ya, pinter. Soalnya Oke. kan kalau mau diikutin formula judul LBM yang menyebutkan judul dan nama membernya tuh ya sepanjang baris pertama ref itu tuh di atas tanah yang basah, keringat bercampur darah, kuatlah wahai Indira. Wahai Indira, ya. Ya kepanjangan kan. Iya sih. Tapi Mm-mm. mungkin gue mau nanya juga pertimbangan lu kenapa nggak masukin nama judul? Padahal ini kan namanya di judul kan. Padahal kan ini LBM. Nah pertimbangan lu apa? Selain kepanjangan mungkin ada. Salah satunya kepanjangan. Oke. Lalu kemarin kita kan sempat dari Mas Yoka juga tuh sempat sempat ngasih rekomendasi juga, Mas mending judulnya pakai bahasa Indonesia gitu biar lebih ngena gitu kan. Oh itu kata Mas Yoka. Eh, itu Mas Yoka ngasih judulnya apa ya? Mekarlah Seruni atau Oh apa gitu. itu gue yang Kayak ngasih Mekarlah nggak sih? Seruni deh. Itu gue yang ngasih nggak sih? Mas juga tuh. Ah iya benar-benar. Mas Mekarla Bagas Seruni sama ya. Mas Yoka tuh ngasih referensi judul yang pakai bahasa Indonesia. Cuma memang sih bisa langsung ngeh gitu kan. Ada seruni-seruninya nih pasti tujuannya pasti ke Indira Putri Seruni gitu. Tapi tetap gue pengen pakai yang bahasa Inggrisnya karena selain terdengar lebih cadas, iya. Soalnya juga memang pengen menyesuaikan dengan konsep power metalnya itu sendiri. Oke. Itu doang sih, nggak ada particular reason, nggak ada. Oke. Karena iya menarik buat gua karena pas gua pertama kali baca judulnya juga kayak ini nggak ada nama Indiranya gitu di LBM sebuah LBM gitu ya. Karena kan LBM ya salah satu daya tariknya adalah ada nama membernya di judulnya gitu. Bahkan kayak lagunya Mas Yoka yang terbaru pun juga ya udah itu bener-bener mentereng tuh Aurelia. Membernya ya, Aurelia gitu. Jelas-jelas itu buat Aurelia gitu loh, buat Lia gitu. Sedangkan ini Sweat and kayak Blood yang tapi Bang Ojek Corneliaku gitu kan. Iya. Ya. Cinta Ya dan keberanian Ashel. Cinta dan keberanian Ashel. Ya, masuk. Ya. Cinta dan keberanian Ashel ya. Ya itu sih, gue tertarik di situnya. Oh, satu pertanyaan lagi Mas, gue baru ingat Boleh. biasanya kan kalau nih lagi-lagi LBM itu kan biasanya memasukkan Jiko dari membernya. Nah di sini kayaknya nggak ada nggak sih di liriknya? Ada nggak sih? Gue lupa. Lupa? Oh maksudnya lu lupa ada apa enggak? Enggak. Gue lupa masukin beneran. Lu baru ingat sekarang? Iya lupa. Goblok. Jadi lupa guys, Mas Alung lupa nggak masukin Jiko guys. Berarti lu beneran lupa nih? Lu ini langsung buka file liriknya nih pas ini. Beneran lupa. Ada pertimbangan ya kenapa tidak memasukkan Jiko Indira ya? Watashi no Kokoro Unlock. Apa terus habis itu apa sih? Gue lupa. Oh enggak. Memang pertimbangannya itu Jikonya tuh terlalu manis. Oh, oke. Iya. Watashi no Kokoro unlock kan artinya hatiku di unlock, dibuka. Iya. Oke, terlalu manis sama
Iya, ini lu ya, sama lagu lu ya? heeh. Padahal kalau misalkan diolah sih, hati yang terbuka itu tuh bisa di itu sih, sebetulnya bisa Garangin ya? disusun. Iya Hanya iya. saja unlock-nya itu kayaknya udah terlalu manis itu, jadi Oh, oke bingung. oke. Ya itu deh pertimbangannya kemarin kenapa tidak masukin Jiko. Oke oke. Iya gua baru ingat tadi sih kayak karena kan gue jelas-jelas ada gitu loh lirik pertama dari Iya. lagu saya embun Embun pagi pagi datang datang. jelas-jelas gitu sedangkan lu nggak ada tapi Iya. ya lagi-lagi sih selama pesannya tersampaikan dan maksudnya lu Mhm. juga puas dengan pesan lu sendiri ya nggak masalah juga nggak ada Jiko sih menurut gue ya Iya. gitu. Mhm mhm. Di luar ini adalah LBM ini juga merupakan original song gitu loh dari elu sendiri gitu Oh. jadi ya gue rasa nggak apa-apa juga sih. Oh, kenapa malam ini nggak ada Mas Yoka? Karena jadi gini, gue tuh memang ngajak Mas Alung doang guys malam ini. Kenapa? Karena lebih Mhm. ke pengen nanya apa ya? Karena kan dia yang ngajak gue juga gitu terlibat dalam ini gitu. Jadi gue pengen nanya ke Mas Alung segala tentang Sweat Tears and Blood gitu. Dan Ya sekalian ya. promosi lagunya sih guys, jangan lupa didengerin di Spotify dan ada di mana aja Mas? Semua digital platform kan? Oh ada semua, berarti ada Ada. YouTube Music sama Bisa Spotify dan YouTube. kawan-kawannya. Iyap, betul. Oke, Dan tanggal 26 ya. iya. Terus siapa ya kemarin ya? Ada yang Apa tuh? bilang atau siapa gitu. Pokoknya kalau dijadiin meme, ini lagu tuh ya, eee, kayak cuma lagunya berapa menit ya? 5 menjelang 6 menit gitu. Oke. Taruhlah 6 menit gitu kan. Udah kayak Bohemian Taruh ini Rhapsody lagu dong. 6 menit. Kalau dibikinin meme itu kayak lu tahu meme yang apa? Powerpuff Girls itu nggak sih? Yang racikan-racikannya Oh, itu, tahu 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 meme tahu itu tahu nggak? tahu tahu tahu. Tahu kan? Ah, Nah itu kayak apa? 1 menit kata-kata buat Indira, 5 menitnya kita solo. Ajang pamer dong. ada yang bikin begitu. Temanku, cuma nggak dipublish. Anjing lucu lagi. Lucu lagi. Tapi bukan ini ya, maksudnya lucu gitu loh. Dan Iya. anjir gue gak 1 menit kepikiran ke kata-kata sono. untuk Indira, 7 gitar solo. Gue gak kepikiran ke sono Mas, tapi kok nyambung. Ya juga ya anjir. Ya tapi semoga inilah ya pesannya sampai gitu dengan lu lirik nulis sendiri kan? Amin. Lirik nulis sendiri. Kembali Mas, benar kata Mas Bagas tadi. Dalam lagu ini tuh Mas Bagas nyanyi, Oke. aku juga punya gitar solo di mana Mas Bagas tuh mendeskripsikan aku yang lagi nyanyi gitu. Ah iya. Jadi dalam hal menulis gitar solo ini nggak bisa harus dengan mood yang sama dengan keseluruhan lagu. Heeh. Show off itu ya better not lah. Oke. Harus ke Berarti memang mood-nya lagu gitu. ya, berarti lu memang pas lagi apa ya, pas lagi rekaman tuh bener-bener lu merhatiin feel-nya apakah ini pas atau enggak bukan sembarang show Mhm. off gitu loh. Ya kalau show off mah bonus lah Iya. ya. Iya. Bonus lah itu mah gitu. Bener. Mhm. Padahal pas lu lagi bikin lagunya juga lu mikir kayak ini pas nggak ya di sini? Iya, berarti trial and error nggak mas waktu itu? Ya begitulah. Iya, maksudnya lu nggak sekali rekaman kelar dong. Tetap kayak ini kayak nggak pas nih gitu. Bener. Oh enggak. Pasti nyoba. Iya Sudah kan? ada berapa draft itu gitar solonya itu. Ya. Berarti memang trial and error lah ya. Oke, wow, kita udah ngobrol banyak banget ya. Tapi kita lupa satu hal yang justru penting sih di lagu ini. Nah, gue pengen nanya nih mas, maksudnya kan lu bikin lagu secara keseluruhan ya, nggak bisa sendiri dong. Toh CDKA kalau kalian lihat nih di deskripsinya, banyak banget itu nama itu. Yang di Saweria juga termasuk partisipan soalnya buat gue. Mereka tuh bantu gue banget gitu loh. Nah, gue pengen nanya ke lu Bapak gue mas. juga bahkan di lagu CDKA. Bapaknya Mas Salung juga ada itu nih bisa DKA. Gila, gue respect banget sama om-om siapa namanya? Reynold. Om Reynold gila nggak ada lu nggak ada Om Reynold wah udahlah pokoknya nggak bakal variatif itu chordnya inget gue jasamu takkan terlupakan. Nah gue pengen nanya ke Sweater Sandblad mas. Siapa aja nih selain gini deh selain Mas Yoka dan gue deh karena kalau itu udah jelas dong gitu ya yang nyanyi gue yang Ah, produserin Mas Yoka juga gitu. Nah ada ah. siapa lagi mas? Kayaknya untuk total orang di balik layar itu ada dalam hal lagu ya. Lagu kayak Yes. kita berlima deh.
Berlima. Siapa aja tuh? Aku ngisi gitar 1 ya. Gitar 1. Aku ngisi gitar 1 dan bass. Bass siapa? Mas Yoka bass. Bass siapa? Ngisi bass Enggak, gua. oh lu. Yes. Berarti lu gitar dan bass. Yes. Oh wow, oke. Berarti lu gitar dan bass. Mas Lalu Mas Yoka. Bagas vokal, Mas Yoka, backing gua. vokal, choir. Iya. Iya. Iya, gua choir, gua bikin vokal, gua baru inget lagi. Iya, iya, Iya iya, kan? iya. Mas Yoka ini produser Mas Yoka yang produser. nge-handle orkestrasi, Heeh. drum, Drum. pokoknya keseluruhan musiknya itu di tangan Mas Yoka ini semua. Oh, oke. Oke, lalu seperti penjelasanku di awal, power metal ini ada sebenarnya tipikalnya 2 gitaris, Mas. Nah, Jadi aku nyari satu temanku lagi, gitarisku, siapa gitaris namanya? 2. Jadi namanya itu Mas Eka, Bang Eka. Bang Bang Eka Eka. ini itu yang punya production house tempat aku ngerekam gitar. Oh, berarti lu ngerekam di studio waktu itu ya? Oh, Soalnya aku pengen proper. ngasih tone yang beda gitu. Masa isian aku semua gitu. Tetap Mhm. pengen kembali ke konsep power Power metal itu metal. sendiri gitu. Ada 2 Oke. gitaris. Oke. Lalu yang terakhir nih, Yang yang terakhir terakhir. ini Siapa yang terakhir sih? udah terlibat 3 project, tapi nggak pernah nemu gitu. Nggak pernah nemu. Di Oke. project di project pertama dia nulis lagunya. Di Oke. lagu kedua dia main bass. Oke. Nah, di lagu yang ini, di lagu yang ini dia jadi vokal director. Vokal director ya. Wuh, si paling vokal Iya, director vokal tuh dia. director. Siapa Iya, sih, Mas? Rangga Siapa sih? Pranendra lah Oh, orangnya. Rangga Pranendra. Rangga Pranendra. Oh, ya, ya, ya. Siapa itu pernah Iya. denger sih? Gue jujur pernah denger aja. Padahal dari awal sampai akhir video kita ngomongin dia ya. Ini kuping dia lagi panas nih. Ngomongin dia. Gue tuh rekaman vokal di kamar ini persis. Jadi gue di sini sambil rekaman, dia di sini, dia Iya. duduk di bawah gitu. Karena kan gue nggak ada kursi. Ya paling dia duduk di kasur lah ya. Di sini nih, gua kasih lihat. Jadi Mas Rang duduk di bawah sini. Oh iya. Mic-nya gua tampung nih di sini, gua pegang, gua nyanyi di sini gitu. Gitu guys. Gue take di kamar ini. Karena yang CDKA kan gue take-nya di studio Iya. salah satu personal PPM namanya Bang Tote, dan juga dia jadi vokal director. Jadi choirnya nih gue cukup improv sih, kayak nih enaknya gimana ya, gue ambil suara rendah, gue suara tinggi, bahkan ada yang bener-bener pecahan suara ke itulah pokoknya. Yang itu dari Mas, itu orang friend semua Mas, yang apa ya, yang nadanya beda-beda ya, tahu kan lo track yang itu? Itu bukan dari Iya. gua mana tahu anjir. Gua nanya ke Mas Rang, "Mas, ini gue pengen nyoba ini deh, yang bener-bener pecah nadanya gitu." Dia yang bikin itu. Dia pertama rekaman sendiri dulu. Iya. Baru tunjukin ke gua. Gini Mas, gua udah mati, gua kayak, anjir ini gimana caranya gua rekaman kayak begini, gila. Karena nadanya bener-bener beda. Apa dari patahan lirik suku kata pertama di sini, terus suku kata kedua ke sini, tiba-tiba ke sini gitu. Iya. Iya. Hal yang belum pernah gue coba sebelumnya, gue coba. Ya itu, lagi-lagi. Jadinya gue belajar sih tapi. Terus tadi yang Bang Eka itu dia Wota bukan? Bang Eka nggak Wota dia. Oh, bukan Tapi Wota. sama-sama peminat power metal sama Oh, gua. sama-sama peminat power metal. Iya. Oke. Memang first call memang langsung ke Bang Eka. Ini Oh, power metal. emang Dia temen lu bilang. ya berarti ya? Bang Eka ini. Emang temen lu ya? Mm-mm. Oke. Berarti tadi ada 5 orang ya. Ada ya termasuk lu, terus ada Mas Yoka, ada gua, Bang Bagas Eka, dan terakhir Bang Angfred. Eka dan nggak pernah. Nah, gue pengen nanya Mas, yang bikin lirik video siapa? Oh iya benar. Untuk tim lirik video itu tuh ada namanya Bang Rian dan Bang Akbar. Bang Rian dan Bang Akbar. Mereka Ya, Bang Rian yang handle eksekusi di softwarenya, Bang Akbar yang bikin storyboard. Yang bikin apa? Bang Akbar Yang bikin storyboard. storyboard. Oh, oke. Wow. Cukup ini ya. Ini gue jadi nyambung sih. Yang bikin cover art siapa, Mas? Yang bikin cover art itu tuh AI. Oh, itu AI. Oh, oke. Berarti Jangan diserang ya.
Nggak apa-apa, nggak apa, nggak Karena apa. soalnya gini Kenapa? karena soalnya gini, kemarin itu tuh, perihal cover art ini mepet, sangat-sangat mepet. Oke. Karena desainer kami di IndieRes itu, eee, kesannya kayak setiap ada yang hubungannya sama desain dan untuk IndieRes, itu better dari dia aja, biar tidak Oh, keluar dari, apa ya, konsep? biar tidak keluar dari warnanya IndieRes sendiri gitu loh. Oke. Jadi harus dari tangan. Cuma untuk cover art aku itu tuh tidak, dia pun mengakui itu tuh tidak sesuai dengan art style dia gitu. Oke. Berarti Heeh. memang itu Jadi yang bikin dari apa sih namanya? Prom ya, prom. prompt, iya Promnya benar. dari elu. Iya, generated image Pakai aja apa, Mas? pokoknya. AI gitu. Gue jujur belum pernah. Lu pakai apa yang editnya? Aduh, lupa gua, AI generated image Di langsung yang paling atas di gua klik. Google. Iya. Oh, gue nggak pernah nyoba gituan sih. Kapan-kapan gue nyoba deh. Penasaran juga Soalnya sih. ya, soalnya aku juga nggak terlalu banyak kenal teman-teman ini kan, Desainer teman-teman ya. yang apa namanya, teman-teman yang desainer. Ah, 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 ah. Hmm. Ya. Oke. Oke. Berarti awalnya gue kira siapa gitu yang edit, ternyata AI. Oke. AI. Oke, wow, sepertinya udah banyak banget ya yang kita obrolin tentang Sweater Red Blood. Mungkin Mas Alung ada kalimat yang ingin disampaikan kepada siapapun lah. Mungkin Indira, mungkin siapapun yang dengerin Oh, Sweater Red Blood sih, terutama karena kan ceritanya kita rekaman ini udah ini Mas, udah rilis ceritanya gitu. oh iya. Padahal kita Iya, rekaman tanggal iya. 22. Gimana Mas? Ini, kita sebagai penulis lagu sebetulnya nggak muluk-muluk, kita pengen lagu kita didengar satu. Betul. Apalagi nyampe ke member yang bersangkutan. Kapan ya? Ya, harapannya sih seperti itu Iya, ya. betul. Gitu. Dan semoga Iya. teman-teman, yang mungkin tidak dengan background yang sama gitu kan, mungkin bukan yang, pendengar musik-musik metal, tapi semoga lagu ini tuh ada, hook-nya tersendirilah, jadi Oh, teman-teman bisa hook. enjoy dengerinnya. Ya. Mhm. Semoga itu, lalu semoga Indira denger, semua doa-doa yang gua selipin di dalam lirik semoga bisa dipenuhi, bisa, sampai ke Indiranya gitu. Amin. Iya. Semoga Iya. diaminkan, Iya. kurang lebih itu aja sih. Iya kurang lebih itu aja sih. Oh ini satu lagi, dengerin Apa? bener-bener lagunya, tonton baik-baik MV-nya, entar gua bakal ada GA-nya. Wow, bakal ada GA. Cari seluruh referensinya pokoknya. Wow. Yang Sebanyak-banyaknya mantengin itu ya, video cari referensinya sebanyak-banyaknya ya. yang nonton video ini dari awal udah beberapa tuh yang kita spill tuh. Nah, itu dia. Itu Iya. dia, guys. Buat kalian yang nonton video ini, kalian dapat privilege. Kalian terlalu enak. Yes. Ih, Wah, gila GA apa, Mas? Bakal GA apa nih ntar? sebatas ini aja Mas, cari segala bentuk referensi yang Heeh. terselip di lagu itu ya. Rewardnya apa rewardnya? Rewardnya ya nggak muluk-muluk ya, uang aja deh. Uang. Oke. Mhm. Sebesar Sesuai kantong aja sih. sesuai Ya tapi semoga kantong. bisa cukup untuk nambah-nambah kalau mau beli photocard besok pas meet and greet Meet and gitu. greet ya. Oh iya, meet and greet. Heeh. Photocard, photo pack, Ya, betul. Apalagi ntar lagi meet and greet sama to shoot ya ntar ya. video. Nah, Mas Alung dateng Mhm. nggak ntar ke ASBSD? Datang gua. Datang ke daerah saya, Mas Alung. Nah, Tangerang. aku insyaallah tanggal 8 tuh berangkat. Oh, tanggal 8 berangkat dari Iya, Pekanbaru ya? berangkat. Yes. Oh. Mas lu MNG nggak Mas? Nah, kebetulan saya kan sudah Oshilles. Saya tuh Oshilles. Ya, Enggak, gua jujur gua pantes nggak. kata, Kenapa? pantes kata si Farhan dari yang RPM yang baru fiksi dia sih. Emang dia doang. Baru Farhan doang yang. Ya kan kalau orang friend kayak dia udah capek kali, kalau si Resdi emang dia lagi bukan nggak sih, lebih ke dia ada kerjaan. Dia tuh lebih ke Cika Idol sekarang. Oh, I Dia see. bukan nonton, malah dia orang Cika Idol, dia di balik layar Cika Idol dia tuh. Oh, Terus oke. si satu lagi si Perkedel Jagung ini nggak tahu lah, dia bebas dah, terserah. Oh, yang Resdi ini yang kemarin itu ya? Apa sih? Apa tuh? Giveaway Oh ya, terus atau siapa ya? giveaway bukber. Ah, iya, Giveaway bukber benar-benar. tuh Iya, iya. dia, si Resdi. Satu lagi si Perkedel Jagung, tahu kan? Gak perlu sebut nama dong. Tahu nggak?
Tahu tahu tahu. Nah ya, si itu nggak tahu lah, dia bebas lah. Oh, anjir. Ya, Oh, jadi kenapa? ntar RPM fotonya makin dikit, jir. Kemarin kita Smesco cuman berapa orang. Iya ya. Nggak tahu sih, mungkin untuk saat ini bisa lebih banyak karena di Tangerang. Oh iya juga Karena ya. kan gue Tangerang nih, gue Tangerang Kota, si Farhan Tangerang Selatan, Rangpren Tangerang Selatan, si Perkedel Jagung juga Tangerang Selatan. Paling si Resdi aja nih agak jauhan. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi ya semoga RPM bisa datang ya semua nanti di MNG walaupun tidak MNG semua. Karena jujur gue bakal datang juga, Mas. Maksudnya ya gue mau ketemu teman-teman lah. Gitu loh. Ah, Kan iya. judulnya Lebaran Wota, masa gue nggak datang Lebaran. Betul betul betul. Tapi yang pasti lu bakal datang, lu bakal MNG Datang. sama Indira. Iya, main Angel. Amanda. Bikin lagu buat Indira, MNG-nya sama Amanda anjing. Bete gue Nggak dapet, liatnya. nggak dapet. Oh nggak dapet Indira. Nggak dapet Indira. Kalau tuh shoot? Tuh shoot gue cuma dapat Manda juga. Oh Amanda juga. Iya. Berarti Indira udah sold out ya waktu itu ya. Kenapa? Harganya nggak masuk akal. Harganya nggak masuk akal. Yang WTS. Oh, WTS. Ya. Kita sudahi dulu kali ya konten kali ini. Gue pengen bilang terima kasih sebelumnya buat Mas Olong karena sudah melibatkan saya di Sweat, Tears, and Blood. Dan semoga teman-teman yang dengar bisa menerima suara saya di lagu ini ya. Ya, saya pun juga seneng gitu. Pas rekamannya juga gue enjoy nyanyiinnya. Gue pas pertama kali dapat briefnya juga, wah gila. Gue dipercayakan oleh seseorang orang lain untuk gue jadi vokalis kali ini gitu loh, beneran vokalis gitu. Karena sebelumnya gue kan dipercayakan sama orang lain buat voice over. Ya, walaupun di sebuah lagu gitu, jadi kayak, oh ya udah memang itu kebiasaan gue gitu. Tapi kalau vokalis, thank you ya Mas Alum ya, udah ngajak gue sebagai vokalis, main vokalis dan backing vokal juga gitu. Yes. Ya, Tunggu jadi project selanjutnya. project apa? Tunggu project selanjutnya. Semoga waktunya nemu. Oh, Gua butuh lu. suara. Dah. Oh ya, kalau emang ini ya HMU. Yes. HMU Sip. aja. Nanti kita menyesuaikan tanggal aja. Oke, aman. Oke, kalau gitu thank you Mas Alung dan thank you teman-teman yang sudah mendengarkan, dan jangan lupa Sweat, Tears, and Blood on your favorite streaming platform. Di semuanya ada kata Mas Alung, jadi dengerin aja. Indira, I love you. Indira Putri, Seru nih. Thank you. Gitu ya. Thank you.